Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok khusus Renungan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Seperti biasa saya menyampaikan dari Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai Keluaran pasal 2 ayat 4 sampai 6. Keluaran 2 ayat 4 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, saudara Tuhan Yesus, Musa sudah mulai hampir ya mendapat mandat dari Tuhan. Jadi ketika dia di Mesir selama 40 tahun, sekarang dia di tanah Midian, sudah punya keluarga, punya anak, dan kira-kira 40 tahun Musa sekarang siap untuk diutus Tuhan. Dan Tuhan dikatakan di situ Allah ayahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang datang kepada Musa saat ini. Dan di situ suara itu keluar dari semak duri yang tidak terbakar tersebut yang dilihat oleh Musa. Dan di situ dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan ya bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, ya dia memeriksa tempat itu dan suara dari semak duri itu keluar ya mengatakan, "Musa, Musa." Langsung dijawab, "Ya Allah." Nah, jadi langsung Musa yakin bahwa suara yang keluar itu adalah dari Allah, Elohim. Kalau ini kan Allahnya huruf kecil, Elohim gitu. Kalau di atas disebut Yahweh, jadi disebut Elohim ya Allah. Jadi dia tahu bahwa suara tersebut adalah dari Allah. Dan dikatakan ia berfirman ya, Tuhan atau Allah itu berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat." Lah, gimana tadi Musa mau memeriksa ya, tapi sekarang dilarang. Jangan dekat-dekat. Kemudian perintah berikutnya, "Tanggalkanlah kasutmu." Jadi jangan dekat-dekat, kemudian disuruh melepaskan sepatunya ya atau sendalnya itu. Loh, kok bisa begitu? Emang di situ ubinnya licin atau bersih sekali dipel? Enggak ya. Nah, itu karena memang Tuhan maunya begitu ya. Dengan alasan dikatakan situ bahwa sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, jadi ini kadang-kadang ungkapan seperti ini membuat orang-orang itu suka ya mentek satu tempat itu ya tanah suci lah, ini kota suci segala macam ya, mungkin dari ungkapan yang ada di sini. Tetapi sebetulnya sekarang pun di mana Musa waktu itu ketemu ya dengan Tuhan di semak duri, ya tanahnya itu tetap tanah yang biasa ya. Tapi kita nggak tahu di sini maksud Tuhan kenapa tempat itu disebut tempat yang kudus ya. Itu alasan dari Tuhan dan dia kasih tahu. Tapi faktanya bahwa tidak ada tanah di seluruh dunia ini yang kudus ya atau yang suci, yang mau disebut tanah suci ke, kota suci ke, segala macam. Itu kota-kota seperti biasa di sana ya, kehidupannya sama seperti kota-kota lain ya. Jadi ada maksud Tuhan yang lain mengapa disebutkan seperti itu pada zaman Musa tersebut. Nah, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Nah, jadi jelas
yang bicara ini sudah jelas siapa dia tersebut ya, dan memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa dia adalah Allah ayahnya, Allah orang Israel ya, orang Ibrani. Nah, disebutkanlah 3 nama yang menjadi trademark ya, yang menjadi nama jaminan bahwa yang sedang bicara ini adalah juga yang dulu bicara sama Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 orangnya nenek moyang dari orang-orang Israel. Cikal bakal orang Israel adalah dari ketiga nama tersebut. Jelas ya, Abraham, Ishak, Yakub, 3 nama berurutan. Kalau ada nyelip nama yang lain, misalnya Abraham, si Ek, si J, segala macam, itu berarti bukan Allah yang tersebut yang bicara ya. Allah yang bicara sama Musa adalah jelas Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Abraham punya anak Ishak ya dari Sarah. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Ya, disebutkan Allahnya Yakub, bukan Allahnya Esau, itu maksudnya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Musa sudah ngerti kalau disebutkan seperti itu ya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang dulu bicara sama mereka, sekarang juga bicara sama Musa. Jelas ya? Jadi bukan Allah yang lain-lain, bukan Allah Abraham, si X, si J, dan Z. Nah, bukan. Jadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu jelas. Jadi itu yang datang sekarang kepada Musa, dan Musa dikatakan lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, memang kalau memandang Allah ya pasti mati itu ya. Makanya Musa menutup mukanya karena dia nggak berani memandang Allah tersebut. Jadi itulah jelas ya, siapa yang mengutus Musa untuk membebaskan orang dari Mesir, yaitu Allah yang dulu juga datang kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Sekarang datang kepada Musa untuk mengutus dia menjadi pemimpin, membebaskan Israel dari tanah Mesir ya, ke tanah Kanaan. Itu aja firman Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.